Dari kawasan Tenaga Baru 4, Malang, inilah 107,9 FM Suara Sangkakala The Voice of Restoration. Dari radio ini kami suarakan pemulihan, yaitu suara kebenaran firman Tuhan yang sanggup menyembuhkan, mengubahkan kehidupan kita. Selamat berjumpa dalam program Dufan Dunia Firman, di mana di dalam dunia firman kita akan membahas tentang segala sesuatu yang ada dalam Alkitab, tapi bukan cuma teori. Dan itu hidup dan menghidupi kehidupan kita. Sebab firman Tuhan yang membuat segala sesuatu hidup, segala sesuatu diciptakan melalui firman. Firman Tuhanlah yang akan membuat kita hidup dan hidup menjadi lebih hidup karena firman telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, dan Kristus tinggal di dalam diri saya, tinggal di dalam diri saudara. Christ in you, Christ in me, we are in Christ. Kita hidup di dalam Kristus pada hari ini. Temanya adalah Under Grace Tithing, atau persepuluhan di bawah anugerah, persepuluhan di bawah kasih karunia. Kenapa di bawah kasih karunia? Kenapa di bawah anugerah? Sebab hari ini kita tidak lagi under the law. Hidup kita sebagai anak Tuhan, orang percaya, kita hidup di bawah anugerah. You are not under the law, but you are under grace. Maksudnya di bawah under law itu adalah hidup tetapi di bawah kuasa, satu kuasa yang namanya hukum. Seperti contohnya bangsa Israel. Bangsa Israel itu sejak dari Sinai, ketika Musa menerima 2 loh batu, hidup mereka di bawah tuntunan hukum Taurat. Sampai kapan? Sampai Kristus datang. Setelah Kristus datang, Christ is the end of the law, maka tuntunan hukum Taurat itu selesai. Nah, persembahan persepuluhan bagi bangsa Israel itu adalah persembahan yang di bawah hukum Taurat. Ada hukum yang menaungi. Nah, namun kita hari ini apabila kita membawa persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan, itu kita tidak di bawah hukum Taurat, tetapi kita di bawah anugerah, di bawah kasih karunia-Nya Tuhan. Anugerah Tuhan. Apa sih anugerah? Anugerah adalah sesuatu yang tidak layak kita terima, tidak pantas kita terima, dan bukan berdasarkan perbuatan kita, namun kita diberi, kita terima dengan cuma-cuma. Bukan hanya keselamatan, tetapi anugerah, grace itu adalah sistem kehidupan yang baru di dalam anak Tuhan. Jadi bukan hanya anugerah keselamatan, bukan hanya cuma itu, tapi ini seperti sebuah sistem kuasa Yesus Kristus, the power of His grace, yang berlaku atas hidup kita, yang membuat kita terdorong untuk hidup di dalam anugerah juga. Bahkan firman Tuhan katakan, biarlah perkataanmu tidak hambar, tetapi biarlah orang mendengarnya mendapatkan anugerah. Bahkan di dalam perkataan kita juga, termasuk di dalam persepuluhan atau saat kita membawa persembahan persepuluhan. Persepuluhan itu di dalam firman Tuhan dikatakan ketika Abraham membawa persepuluhan karena dia telah alami kemenangan terhadap musuh-musuhnya. Kejadian 14 ayat yang ke-20, dan terpujilah El Elyon, Elohim Maha Tinggi, Elohim yang Maha Tinggi, yang telah menyerahkan musuh-musuhmu ke dalam tanganmu, dan ia memberikan kepadanya persepuluhan dari semuanya. Itu adalah ucapan syukur Abraham karena kemenangan, karena berkat Tuhan yang dia diberkati melalui Melkisedek, dia persembahkan. Pada waktu itu persepuluhan bagi bangsa Israel, persembahan persepuluhan itu di Imamat 27 ayat 30, itu adalah milik Yahweh. Itu milik Tuhan. Jadi haruslah Israel seakan gini, seolah mengembalikan persembahan persepuluhan. Kalimat pola ini menjadi terus terbawa sampai ke Kristen hari ini, yaitu persepuluhan harus dikembalikan kepada Tuhan. Milik Tuhan bukan cuma 1/10, 100% itu milik Tuhan loh. Hidup kita milik Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita semuanya itu milik Tuhan. Ya mungkin karena terpola dari perjanjian lama ini. Lalu juga dikatakan bahwa persepuluhan itu kudus bagi Tuhan. Imamat 17 ayat 32 itu. Nah namun ada juga dalam Bilangan pasal 18 ayat 24, karena persepuluhan dari Bani Israel yang
mereka unjukkan kepada Yahweh. Unjukkan itu maksudnya diangkat. Jadi ini persembahan persepuluhan diangkat. Itu suatu persembahan khusus. Khusus berbeda dengan persembahan yang lain karena ini persepuluhan. Dan telah aku berikan kepada orang Lewi sebagai warisan, karena itu aku telah berfirman kepada mereka, di tengah-tengah Bani Israel mereka tidak akan memiliki warisan. Jadi kaum Lewi, imam itu berhak menerima persembahan persepuluhan yang dipersembahkan oleh umat atau jemaat Israel sebagai persembahan ujukan. Persepuluhan itu juga untuk melatih diri, melatih Israel, dikatakan dalam Ulangan 14 ayat 23, dan engkau harus makan di hadapan Yahweh Elohimmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya berdiam di sana, persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, atau dari anak-anak sulung lembumu dan domba, supaya engkau Israel belajar takut kepada Yahweh Elohimmu sepanjang masa. Jadi sebetulnya persepuluhan yang Tuhan minta kepada bangsa Israel agar mereka itu dilatih untuk mendisiplinkan diri untuk belajar takut akan Tuhan. Dan hari ini persembahan persepuluhan memang ayatnya, terutama di ayat-ayat yang Rasul Paulus tuliskan, itu tidak ada kata persepuluhan sih, dan tidak ada kewajiban. Tapi ada ayat yang keren. Bukankah firman Tuhan Kejadian sampai Wahyu adalah firman itu bagi kita? Dan kita kenapa enggak memberikan? Bukan sebuah hukum. Oh, tidak memberi persepuluhan dihukum. Tidak memberi persepuluhan engkau akan sakit. Tidak memberi persepuluhan engkau tidak akan diberkati. Berkatmu tertutup, rezekimu nutup semua. Enggak begitu. Kita memberi persepuluhan. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7 dikatakan, biarlah masing-masing memberi, termasuk persembahan persepuluhan, sesuai dengan keinginan hatinya. Jangan dengan duka cita atau karena terpaksa, sebab Elohim mengasihi orang yang memberi dengan senang hati. Under grace, di bawah anugerah, hari ini kita membawa persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Itu adalah memberi dengan sesuai keinginan hati, bukan paksaan, dengan senang hati. Sesuai keinginan hati. Jadi sesuai dengan keinginan hati, bukankah satu, Christ dwell in your heart? Kristus tinggal di dalam hatimu. Kalau Tuhan tinggal dalam hati kita, Dia mendorong kita untuk apa? Mengasihi Tuhan. Jadi perpuluhan hari ini, persembahan persepuluhan hari ini kita berikan kepada Tuhan, kita bawa kepada Tuhan, adalah karena Kristus tinggal dalam hati kita. Kita meresponi kehadiran Tuhan dalam hidup kita dengan kasih, lalu kita membawa persembahan persepuluhan kita karena kita mengasihi Tuhan, sebab Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Adalah sebuah kerinduan karena bersyukur, terima kasih Tuhan kau memberkati aku. Lalu dengan segenap hatimu didorong, bukan karena paksaan, memberi dengan cinta, dengan kasih kepada Tuhan. Tidak hitung-hitungan, tidak dengan pikiran yang nanti dipakai pesternya ini, dipakai pendetanya ini, dipakai full timer gereja. Nanti sama gereja dimanfaatkan begini-begini ini. No. Christ in you, Roh Kudus tinggal dalam hati kita, akan melatih untuk kita punya pikiran yang baik, pikiran positif. Persembahkan kepada Tuhan, bersyukur, selesai. Bukan karena supaya diberkati, tapi karena di dalam Kristus kita diberkati. Kesimpulannya, hari ini kita membawa persembahan persepuluhan adalah persembahan persepuluhan yang under grace, di bawah anugerah. Bukan karena paksaan, bukan karena hukum, tapi karena Tuhan yang mengasihi kita, dan kita responi dengan ucapan syukur atas pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Kita memberikan dengan kasih, dengan senang hati, senang gitu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati aku. Lalu kita membawa persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan. Bukan agar tingkap langit supaya dibuka, karena tingkap langit sudah dibuka oleh kematian Yesus Kristus. Telah terrobek itu tirai bait suci, dan terbuka berkat telah tercurah kepada kita. Kita bersyukur membawa persembahan persepuluhan itu untuk kemuliaan Tuhan.